Assalamualaikum anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Tita di pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud di sekitar kita. Nah, setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Perubahan wujud. Di sini anak-anak akan belajar 3 macam perubahan wujud. Yang pertama, bagaimana perubahan wujud yang terjadi dalam proses pembuatan garam. Yang kedua, bagaimana perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Dan yang ketiga, bagaimana proses terjadinya hujan. Tahukah anak-anak bagaimana proses pembuatan garam? Yang pertama, petani menyiapkan petak tambak. Kemudian, tanah di dalam petak dipadatkan. Setelah dipadatkan, tambak diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Akibat sinar matahari, air laut menguap, maka akan meninggalkan kristal garam. Lalu tambah air agar lapisan garam semakin tebal. Setelah 210 hari atau musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak harus segera dipanen. Mengapa? Karena memanen pada musim hujan akan menyebabkan kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga dengan istilah global warming, darurat iklim, krisis iklim, iklim global. Kenapa pemanasan global disebut iklim global? Nah, karena di beberapa wilayah di bumi ada yang mengalami perubahan cuaca ekstrim, misalnya tiba-tiba turun hujan, lalu tiba-tiba panas, dan sebaliknya. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu atmosfer di laut dan di daratan bumi. Penyebab pemanasan global. Penyebab utama pemanasan global adalah karena perbuatan manusia yang banyak memproduksi gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida bagi atmosfer, sehingga menyebabkan permukaan bumi bertambah panas. Selain perbuatan manusia, ada beberapa penyebab pemanasan global. Di antaranya, polusi udara yang tinggi mengandung gas beracun, asap kendaraan bermotor, dan asap alat-alat transportasi lainnya, banyaknya pembangkit listrik yang memanfaatkan minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar, asap dari pabrik-pabrik besar, penggunaan pupuk dapat menghasilkan gas yang berbahaya bagi atmosfer, pencemaran di laut, penebangan dan pembakaran hutan, dan masih banyak lagi penyebabnya. Dampak pemanasan global. Meningkatnya ketinggian air laut, mencairnya es di kutub, meningkatnya suhu di bumi, musim kemarau akan lebih panjang, laut menjadi semakin hangat, musim tidak menentu, terjadinya bencana alam, hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan, manusia akan mengalami kelaparan, hutan dapat berubah menjadi gurun, dan masih banyak lagi dampak-dampak yang lainnya yang dapat merugikan makhluk hidup di muka bumi ini. Cara mengurangi laju pemanasan global. Menghemat penggunaan energi listrik dan air, mengurangi pemakaian plastik, sering memakai kendaraan umum daripada kendaraan pribadi, menanam pohon atau melakukan penghijauan atau reboisasi.
tidak menebang pohon secara liar, mengurangi penggunaan AC, melakukan 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain yuk. Hanya di Go Smart and Fun. Di sini kita belajar sambil bermain. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.